Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur bertemu atau bisa datang ke yayasan Madrasah Nasrus Sunnah ini, dan ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia, di majelis ilmu, di saat-saat seperti ini kita bisa bersilaturahmi, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka ini satu nikmat yang besar di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga haturkan jazakumullah khairan kepada pengurus yayasan, kepada Ustaz Abu Islah hafizahullah dan asatidzah yang lainnya yang telah membina, membimbing pondok ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadi amal jariah bagi semua yang punya andil di dalam berdirinya ma'had ini dan sekolah ini. Dan ini satu hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falillahi alhamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji bagi Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tiada akhirnya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema tentang mawani'ul hidayah. Mawani' itu jamak dari mani'ah atau mani'. Ya, mani'ah, yakni yang menghalangi, ya, yang menghalangi, yang mencegah. Jadi tema kita hari ini adalah penghalang-penghalang hidayah. Nah, akan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mencegah atau Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia mencegah dari siapa yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itu ada beberapa poin-poin penting yang saya akan bicarakan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah bahwa
yang patut kita ketahui dan kita yakini, poin pertama, annal hidayata minallahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa petunjuk itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidayah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal hadi. Dialah yang salah satu asmaul husna adalah al-hadi. Ini yang pemberi hidayah. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Laisa 'alaika hudahum. Bukan merupakan hakmu, wahai Muhammad, untuk memberi petunjuk pada mereka. Bukan kewajibanmu untuk memberi hidayah pada mereka. Tetapi Allah, Dia beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 31. Kadzalika yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Demikianlah Allah, Dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan Dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Nah, surat Al-Baqarah 272 yang saya bacakan pertama kali, yang dimaksud dengan hidayah dalam ayat ini adalah hidayatut taufiq. Karena hidayah itu ada dua macam. Ya, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah berupa penjelasan, keterangan, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ini namanya hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Dia berupa keterangan, bimbingan, arahan. Ini jenis pertama hidayah itu. Hidayah jenis pertama ini yang merupakan keterangan, penjelasan. Ini pertama kali yang menyampaikannya adalah para rasul. Kemudian para ulama. Lalu para muballigh, para dai, para asatid. Jadi hidayatul bayan ini bisa disampaikan oleh siapa saja dari mereka yang yakni mengadakan dakwah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang dia berupaya untuk berdakwah, dia hanya bisa menyampaikan keterangan dan penjelasan. Yang kedua yaitu hidayatut taufiq. Hidayah berupa taufik yang Allah masukkan dalam hati seorang hamba. Ini namanya hidayatut taufiq. Nah, hidayatut taufiq ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Banyak orang mengetahui tentang Islam itu benar, ya, mereka pelajari, mereka dalami, mereka yakin, tetapi mereka tidak memeluk Islam, tidak mau masuk Islam. Ini artinya karena tidak mendapat hidayatut taufik. Contohnya adalah pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib itu mengetahui betul kebenaran agama keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin dan mengetahui betul akan kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak masuk Islam.
sampai akhir hidup beliau. Ketika akan meninggal, Abu Thalib itu, dua orang datang kepadanya. Yang satu namanya Abu Jahal, yang kedua namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah pun datang. Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Ini untuk membelamu. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini untuk pamannya, menyuruh beliau pada Islam, pada iman, dua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan kepada Abu Thalib, apakah engkau meninggalkan agama ayahmu? Akhirnya Abu Thalib tak jadi beriman. Rasulullah ucapkan lagi, ya pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku berhujjah di hadapan Allah, membelamu. Dua orang ini menyebutkan lagi, apa engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Pada akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan memeluk agama ayahnya. Ya, wa subhanallah, ini menunjukkan betapa hidayah itu betul-betul dari Allah Ta'ala, taufik. Abdullah bin Abi Umayyah pada akhir hidupnya memeluk Islam. Ya. Memeluk Islam. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika Abu Thalib akan meninggal, ketika itu belum menjadi beriman, dia melarang Abu Thalib masuk Islam. Di akhir hidupnya beliau masuk Islam. Makanya hidayah biadillah, berada di tangan Allah. Nah, ketika itulah kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ya, tetapi Allah beri petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Nah, hidayah di sini hidayah apa? Taufik atau bayan? Hidayah itu taufik. Jadi Rasulullah SAW pun tidak mampu memberi hidayah taufik kepada pamannya. Tapi Allah memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada berapa macam hidayah? Dua macam. Hidayatul bayan wal irsyad. Dia berupa pesan-pesan, berupa bimbingan, arahan, penjelasan. Ini hak, ini batil. Ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Ini tauhid, ini sunnah. Ini syirik. Ini bid'ah, ini sunnah. Itu hanya penjelasan. Bisa dilakukan oleh setiap orang yang menggeluti dunia dakwah. Pertama adalah para rasul. Kemudian yang mengikuti mereka, yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang kedua, hidayah itu taufik. Hidayah taufik ini dalam hati. Jadi Allah masukkan hidayah itu dalam hati seorang untuk dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Nah, ini hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini ya. Poin ketiga. Tadi macam hidayah itu poin kedua. Poin ketiga, bahwa innallaha ta'ala la yu'ti al-hidayata wal iman illa liman ahabba. Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan petunjuk untuk seorang beriman pada Allah Ta'ala kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Orang-orang pilihan. Siapa mereka orang-orang pilihan itu? Ya, yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya.
Apa dasarnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi-bagikan pada kalian, di antara kalian, akhlak-akhlak kalian itu sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki di antara kalian. Jadi akhlak itu rezeki dari Allah Ta'ala. Banyak sedikitnya akhlak seseorang itu diatur oleh Allah Ta'ala. Sama dengan rezeki. Ada orang banyak rezekinya, ada orang sedikit rezekinya. Allah yang ngatur sesuai dengan takarannya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak pun begitu ya. Ada orang berakhlak luar biasa, dan orang yang paling berakhlak adalah Rasulullah SAW. Kemudian para anbiya yang lainnya. Karena Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Allah berikan pada beliau akhlak sebanyak-banyaknya. Makanya beliau dalam berdakwah, beliau itu sabar, ya, tekun, ya, dikata-katai. Beliau sabar sampai pada akhirnya beliau diusir dari negerinya. Hijrah, tapi beliau tetap sabar. Ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW ya, bertanya pada mereka, orang-orang ya Quraisy itu yang dulu menganiaya beliau, yang dulu mengusir beliau, apa kira-kira yang kalian duga tentang tindakanku, perbuatanku kepada kalian? Kata mereka, orang-orang yang terbaik. Kemudian beliau membebaskan mereka semuanya. Beliau bukan orang mendendam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah membagikan akhlak itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ya. Makanya sebagaimana kita mengejar, mencari rezeki, ya, seorang itu ingin rezekinya banyak. Benar apa enggak? Makanya bangun pagi mikir pekerjaan. Nah, akhlak pun begitu. Kita harus berupaya untuk apa? Memperbaiki akhlak kita, meningkatkan akhlak kita. Ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua kita, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintainya dan juga kepada yang tidak dicintainya. Makanya orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala juga diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Dalam masalah dunia, jadi Allah berikan, wa innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Orang mukmin, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semua diberikan oleh Allah dunia itu. Bahkan orang-orang yang tidak beriman, banyak rezeki mereka. Iya, punya segala macam. Karena itu nikmat dunia Allah berikan pada mereka. Kemudian kata beliau Nabi SAW, wala yu'til imana illa man ahabba. Namun Allah tidak memberikan anugerah iman itu kecuali kepada siapa yang dikehendakinya. Kecuali kepada siapa yang dicintainya. Makanya Allah berikan petunjuk, berikan iman kepada orang tersebut. Nah, oleh karena itu hendaknya kita ini banyak bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sinyal baik. Ketika seorang beriman pada Allah dan Rasulnya, dia memeluk Islam, lahir di tengah-tengah kaum muslimin. Lebih dari itu, dia mempelajari sunnah, mempelajari tauhid, beragama dengan benar. Ini satu nikmat yang luar biasa. Dan di situ ada sinyal bahwa ada tanda Allah mencintai hamba tersebut. Makanya nikmat ini pertama kali harus disyukuri. Disyukuri. Kemudian yang kedua, dijaga, dipelihara supaya tidak dicabut oleh Allah Ta'ala nikmat itu. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah menambah nikmat itu. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Tetapi apabila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah adalah azab yang pedih. Jadi poin yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan nikmat iman hanya kepada hamba-hamba yang dicintainya. Pada hamba yang dicintainya. Kemudian nikmat iman ini dia lebih cenderung sebagai nikmat yang khusus. Karena nikmat Allah itu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu banyak dan bermacam-macam. Nah, ada nikmat yang umum Allah berikan kepada semuanya, mukmin, kafir, musyrik, munafik, semua diberikan. Itu rezeki, ya. Dan yang lainnya yang bisa didapati, nikmat hawa, udara, dan berbagai macam nikmat yang lainnya Allah berikan pada ini nikmat yang umum. Nah, ada nikmat yang khusus. Nah, hidayah itu ada nikmat yang khusus. Rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 105, "Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha." Dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Rahmat di sini adalah nikmat Allah berupa hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang amat besar. Baik. Poin yang berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Allah mengutus Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai karunia khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Kemudian Allah mengkhususkan karunia diutusnya Nabi SAW ini hanya kepada kaum mukminin. Dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Ta'ala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman. Ini khusus penyebutan orang-orang yang beriman sebagai bentuk
Allah memuliakan mereka karena mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW. Sebetulnya beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan kepada siapa? Kepada jin, kepada as-tsaqalain, al-jinni wal ins. Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk jin dan manusia dan jin. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus pada ayat tadi, Allah anugerahkan karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kekhususan untuk mereka. Karena mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin karunia yang amat besar tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Ya. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka Alkitab yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah adalah sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum rahmat bagi alam semesta ini, secara khusus adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ketika kita beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah sebagai muballigh min Allah, penyeru yang menyampaikan risalah Allah kepada manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita telah menyebutkan dua macam hidayah. Ada hidayah berupa keterangan, hidayatul bayan wal irsyad. Arsyada yursyidu artinya membimbing. Ya. Bayana yubayyinu, menjelaskan. Kemudian yang kedua, hidayah berupa hidayah taufik. Nah, ada sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan pada ini maksudnya hidayah taufik, ini maksudnya adalah hidayah bayan. Dan ada di antara ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan kedua-duanya. Nah, di antara ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan kedua-duanya, yang dimaksud dari hidayah di situ, hidayatul bayan dan hidayatul taufik adalah apa yang disyariatkan Allah kepada kita pada setiap rakaat membaca, yaitu iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku hidayah ya Allah. Tunjukilah aku jalan ya Allah kepada jalan yang lurus. Nah, permohonan hidayah di sini kedua-duanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Makanya kita setiap hari memohon pada Allah Ta'ala, memohon hidayah berupa bimbingan, ilmu yang bermanfaat, dan memohon pada Allah hidayah berupa hidayah taufik. Nah, kalau ada orang bertanya, ya Ustadz, kita ini alhamdulillah sudah mendapat hidayah dalam arti memeluk Islam, ya kita bertauhid pada Allah Ta'ala, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ngapain kok tiap hari ihdinas siratal mustaqim? Satu hari 17 kali, itu minimal. Belum sholat sunnah. Maka jawabannya adalah permohonan hidayah di situ adalah yang pertama karena yang membolak-balik hati manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bahwa dia akan mempertahankan hidayah itu sampai mati. Makanya kita selalu mohon pada Allah supaya kita ini tetap di atas petunjuk Allah. Karena Allah membolak-balik hati manusia.
Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Apalagi di zaman fitnah. Apalagi di zaman fitnah. Nah, maka dari itu seorang hamba selalu mohon pada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu artinya dia mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah tetapkan dia di atas jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus itu adalah ya agama Allah itu. Al-huda wa dinul haq, itu jalan yang lurus. Petunjuk dan agama yang hak. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Itulah hidayah. Mencakup semua. Baik itu ilmu ataupun amal. Ya. Untuk diamalkan. Semua amal-amal soleh ini adalah jalan menuju kepada Allah. Jalan yang lurus. Jadi ayat yang di antara ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan permohonan hidayah dan dua macam hidayah tadi adalah yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Agar seorang itu istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu pada Allah dan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal, wafat, kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Perintah untuk kita ini berupaya maksimal. Sebetulnya urusan mati itu bukan urusan manusia. Itu urusan Allah. Tetapi apa hikmah dari firman Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan orang-orang yang muslim. Ini artinya supaya kita betul-betul bergantung pada Allah dengan kita melakukan sebab-sebab agar kita mampu mempertahankan akidah kita sampai akhir dari kehidupan kita. Makanya ada hadis-hadis atau Al-Quran membimbing masalah akidah ini sampai akhir hidup seseorang. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Kemudian Allah menyuruh kaum muslimin, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk membantu saudaranya di akhir hidupnya agar dia istiqamah di atas tauhid. Apa sabda beliau? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal. Mauta di sini bukan orang mati, orang yang akan meninggal. Di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Supaya seorang itu meninggal di atas tauhid, di atas Islam, di atas iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang berikutnya. Kemudian yang akan kita bahas sekarang tentang apa saja hal-hal yang mencegah seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebab seorang itu terhalangi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab adalah yang pertama disebut oleh para ulama, yaitu al-jahlu bid-din. Kejahilan, ketidaktahuan tentang agama Allah. Orang yang tidak mau belajar. Dia mau belajar, ya dia muslim, tetapi dia lalaikan. Maka ilmu adalah sebagai, jadi ilmu din, mempelajari agama adalah sebagai pintu-pintu hidayah. Salah satu dari pintu hidayah adalah seorang belajar agama Allah. Bukan sekadar
Aku ini muslim. Belajar ya tidak, ibadah ya tidak, sholat ya tidak. Ini na'udzubillah min dalik, dikhawatirkan akan melenceng dari Islam. Akan mudah meninggalkan Islam. Orang yang tidak tahu tentang Islam ini. Maka di sini pentingnya kita terus belajar menuntut ilmu, terutama hal-hal yang pokok dalam kehidupan kita. Hal-hal yang pokok dalam masalah-masalah agama. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang penuntut ilmu. Ya, duduk di depan Nabi alaihissalam yang ditanya pokok-pokok agama. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan aku apa Islam itu. Dijawab oleh Nabi SAW. Rukun-rukun Islam. Kemudian ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan aku apa itu iman. Beliau menyebut arkanul iman. Beliau bertanya pertanyaan berikutnya tentang al-ihsan. Apa al-ihsan itu? Dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya tentang hari kiamat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang bertanya dan orang yang ditanya sama-sama tidak tahu. Aku dan kamu sama-sama tidak tahu. Lalu ini artinya bahwa yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Kemudian ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Setelah Jibril pulang, karena tidak ada yang tahu bahwa ini adalah Jibril, maka Rasulullah memberitahukan kepada Umar bin Khattab dan kepada yang lainnya bahwa yang datang itu Jibril. Dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, di sini pentingnya atau kewajiban seorang mukmin muslim untuk mempelajari, terutama adalah pokok-pokok agama itu. Arkanul Islam, 2 kalimat syahadat. Ada maknanya, ya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. 2 kalimat syahadat ini. Kemudian sholat, dengan ilmu yang ada dalam sholat, wajib dipelajari. Karena tidak mungkin seorang sholat tanpa belajar. Zakat, puasa, dan seterusnya. Itu semua dengan ilmu. Kemudian arkanul iman, iman pada Allah, dan seterusnya. Ini masalahnya pokok dalam agama. Maka wajib ini dipelajari. Jadi tidak boleh seorang itu jahil terhadap agamanya. Karena kejahilan itu bisa menjadikan seorang ya melenceng dari jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, di antara pencegah penghalang seorang dari hidayah Allah Ta'ala adalah al-kibru wal istikbar. Keangkuhan dan kesombongan. Ini sifat yang membuat orang itu dia bisa atau tidak menerima kebenaran, tidak mendapatkan hidayah karena kesombongan dan keangkuhannya. Dan Allah memberikan contoh tentang orang yang sombong atau makhluk ciptaannya yang sombong dan angkuh, kemudian dilaknat oleh Allah Ta'ala adalah iblis. Ini yang pertama kali. Dia tersesat karena keangkuhannya. Apa kesombongan itu? Kesombongan itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran setelah mengetahui kebenaran itu. Tak mau nerima. Itu sombong namanya. Yang kedua, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini al-kibir. Dan ini dua-duanya ada pada iblis. Ya, dia mengetahui yang menciptakan Adam itu Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Dengan tangannya Allah menciptakan Adam. Yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iblis tahu kebenaran. Ya. Tapi karena keangkuhannya, karena dia merendahkan Adam, aku terbuat dari api dan dia terbuat dari tanah, apa aku sujud pada dia? Karena merendahkan.
Makanya hati-hati. Ketika kebenaran menyapa kita, wallah terimalah. Jangan sombong. Jangan menolak. Meskipun mungkin kadang-kadang seorang belum bisa melaksanakannya. Ada hal-hal orang kadang-kadang dia belum bisa lakukannya. Tapi tidak boleh dia menolak. Dia menerima. Harus menerima. Walaupun kadang ya Allah berat aku lakukan hal ini. Tapi aku yakin bahwa ini adalah hak. Bahwa ini adalah benar. Datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi al-kibir, keangkuhan adalah salah satu penghalang-penghalang dari kebenaran. Oleh karena itu diancam. Orang-orang yang ada keangkuhannya dalam dirinya, yaitu mereka diancam dengan ancaman tidak masuk surga. Ayat. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seorang yang ada keangkuhan dalam dirinya walaupun satu titik debu. Ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah seorang dia itu sombong dan angkuh. Nah, kalau orang berpakaian bagus, bermobil mewah, rumahnya indah, sepatunya mahal, selalu beli dari Itali, harganya 10 juta misalnya ya. Apa itu termasuk kibir? Jawabannya tidak. Ya. Karena dalam hadis ini ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, kadang-kadang ada orang yang dia ingin bajunya itu bagus, sandalnya yang bagus. Jadi pertanyaan orang ini, apakah ini termasuk sombong? Apakah ini termasuk kibir? Kata Nabi alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Dan Allah menyukai, mencintai kepada keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu, keangkuhan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Artinya boleh kamu punya pakaian yang bagus, sandal yang bagus, sepatu yang bagus, mobil yang mewah, silahkan ya. Itu bukan termasuk kibir. Selama itu adalah dari harta yang halal, yang baik, maka tidak mengapa. Kemudian berikutnya yang ketiga, di antara pencegah dari al-hidayah adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Jadi dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dalam segala penyimpangan seorang hamba itu ada dua faktor, luar dan dalam. Kalau dua-duanya ada, maka kelop, jadilah maksiat itu. Atau salah satu di antaranya. Yang pertama adalah dari dalam, yaitu hawa nafsu. Seorang punya hawa nafsu. Yang kedua, syaitan dari luar. Dan kalau dari luar masuk ke dalam, syaitan bisa masuk dalam diri manusia. Inna syaitan yajri min bani adama majrad dami. Kata Nabi SAW, syaitan itu masuk dalam diri manusia, yaitu pada urat-uratnya, tempat mengalirnya ada darah. Itu syaitan. Nah, kalau seorang dia itu memiliki hawa nafsu, kemudian ditambah lagi dengan faktor luar syaitan, maka terjerumus dalam maksiat. Ayah. Ada orang dia itu didatangi syaitan, karena syaitan itu tidak tidur siang, tidak tidur malam. Ya, dan tidak pernah putus asa dari menjerumuskan anak Adam. Itu syaitan.
Kalau syaitan datang pada seorang, merayu orang itu berbuat maksiat, berbuat penyimpangan, tapi dia mampu mengekang hawa nafsunya, maka terkendali. Jangan terkendali. Dia minta pertolongan pada Allah, dia menekan nafsunya, maka insya Allah tidak terjadi. Nah, oleh karena itu seorang harus dua-dua ini dilakukan, berupaya menahan hawa nafsunya dan mohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Insya Allah dia akan selamat. Jadi ittibaul hawa ini adalah salah satu sebab terjerumusnya seorang hamba ke dalam menolak kebenaran, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dan itu banyak. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah banyak menyebutkan tentang hawa nafsu. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang hawa nafsu, melainkan selalu dalam keadaan tercela. Jadi Allah selalu mencela hawa nafsu itu, tidak pernah memuji hawa nafsu itu. Dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman diantaranya yaitu Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quranul Karim surat Shad ayat yang ke-26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sungguh yang kami jadikan engkau pemimpin di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka hukumilah manusia atau diantara manusia dengan kebenaran. Jangan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla kepada Daud alaihissalam, wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, niscaya hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hawa nafsu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi SAW dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falidzalika fad'u," yakni kepada tauhidlah hendaknya kamu menyeru manusia. "Wastaqim kama umirta," dan istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. "Wala tattabi' ahwa'ahum," dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini contoh ayat-ayat yang melarang dari mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu salah satu penyebab seorang itu terhalang dari hidayah. Kemudian yang keempat, penghalang keempat adalah al-hasad. Penyakit hati yang namanya hasad dan dengki. Ya, hasad itu dengki itu hasad. Iri hati. Satu kata yang berbeda maknanya sama. Hasad ini adalah penyakit. Seorang kalau mengalami penyakit ini harus segera dia itu memperbaiki dirinya. Harus dideteksi dirinya dari awal. Ada hasad apa tidak? Ini penyakit yang naudzubillah min dzalik. Membuat orang tidak tidur. Hasad. Lihat tetangga beli mobil, tak tidur. Iya. Lihat orang itu maju dalam usahanya, tak bisa tidur. Naudzubillah. Dan hasad yang dicontohkan dalam Al-Quranul Karim, yaitu bahwa hasad ini adalah sifatnya ahlul kitab. Sifatnya ahlul al-kitab, al-Yahud. Terutama al-Yahud. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim."
Orang-orang banyak dari ahlul kitab itu, mereka menginginkan seandainya kalian ini murtad keluar dari agama kalian setelah kalian beriman, supaya kalian menjadi kafir lagi. Ya. Apa sebabnya yang mendorong mereka berupaya untuk mengeluarkan kalian dari agama kalian, dari iman kalian pada kekufuran? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad dari dalam diri mereka, kedengkian dari dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran itu pada mereka. Makanya orang-orang Yahudi ketika diutusnya Nabi SAW, ya, sebetulnya mereka itu tahu tentang Nabi SAW yang akan diutus sebagai Rasul yang terakhir. Nah sekarang pertanyaan, mengapa di Madinah itu banyak kabilah-kabilah Yahudi? Bani Nadir, Bani Quraidah, Mustalik, Bani Mustalik. Mereka sudah menempati kota Madinah karena sudah tahu dalam buku mereka bahwa Nabi yang diutus di akhir zaman itu, dari yang terakhir, tempat hijrahnya kota yang dikelilingi gunung. Makanya mereka menempati Madinah itu. Paham? Tetapi mengapa mereka tidak beriman kecuali hanya segelintir manusia dari Yahudi yang beriman kepada Nabi SAW? Karena mereka tidak menyangka bahwa Nabi yang terakhir itu bukan dari Bani Israel. Itu masalahnya. Ternyata dari Bani Ismail. Dari anak keturunan Nabi Ismail. Bukan dari anak keturunan Israel. Siapa Israel itu? Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Makanya hati-hati loh. Laknat Israel, hati-hati loh. Iya. Jadi Bani Israel itu putra-putra atau anak-anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Mereka tidak menyangka bahwa Rasul yang terakhir diutus dari golongan, ya, bukan dari golongan mereka. Makanya mereka tidak mau beriman, kecuali hanya ada sebagian orang Yahudi yang mereka datang kepada Nabi Sallam seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Ya, tapi sedikit jumlah mereka memeluk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Ini faktornya adalah karena hasad. Kemudian hasad juga sifat yang adalah sifat iblis. Ya, ketika Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam di surga, kemudian Allah menyuruh para malaikat, termasuk dalam hal itu ketika itu iblis dari golongan mereka yang beribadah pada Allah, untuk sujud kepada Adam. Nah, ini membuat iblis itu dengki. Sampai terjadi apa yang terjadi. Lalu dia berupaya bagaimana mengeluarkan Adam ini dari nikmat yang Allah berikan padanya. Dari surga. Makanya hasad yang paling jelek adalah hasadnya iblis. Karena hasad tingkatan. Hasad itu bertingkat-tingkat. Hasad yang paling dengki, yang paling jelek adalah hasadnya iblis. Bagaimana hasadnya iblis? Yaitu ketika dia melihat Adam mendapatkan nikmat, dia berupaya untuk menghilangkan nikmat ini dari Nabi Adam. Ya. Contoh yang tidak tahu terjadi apa tidak, tapi ingin supaya gampang. Ada tetangga beli mobil. Ada orang ini yang tetangga hasut. Kok orang ini beli mobil? Mobil mewah lagi. Maka dia membuat rencana. Ini harus hilang nikmat ini. Disewa orang, pakai mobil juga, pura-pura nabrak. Ini contoh bagaimana nikmat ini supaya hilang dari orang ini. Ini hasad yang paling na'udzubillah min dzalik. Yang kedua di bawah itu, ada hasad yang dia tidak sampai begitu. Tapi dia dalam bentuk ucapan. Ya. Seorang diberikan nikmat, tapi dia tidak mau kalah.
Tetangganya beli mobil. Oh, saudara saya di Jakarta beli mobil 2 kali harganya mobil Anda. Itu artinya hasad. Itu bukan berita itu. Itu bukan berita. Oh, saudara saya beli mobil Jakarta 2 kali harga mobil ini. Itu bukan berita. Itu berita dari hatinya bahwa dia dengki dengan mobil ini. Tapi dalam bentuk ucapan. Tidak seperti yang pertama. Yang pertama nyewa orang suruh nabrak. Itu lebih dahsyat. Yang kedua di bawah itu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita mendapat sesuatu, ada omongan, entah itu mungkin benda yang diperoleh, ya kemudian dikomentari, lihat komentarnya. Komentar itu bisa komentar yang positif, bisa komentar menunjukkan bahwa orang ini hasad. Makanya kita dilarang ketika mendapat nikmat, kita ceritakan pada semua orang, tidak boleh. Ya. Karena ada lilikul nikmatin hasud. Setiap nikmat ada orang yang hasad. Ya. Jadi ada orang dia hasud, tapi dia tidak berbuat dengan perbuatan, dia hanya berbuat dalam bentuk ucapan. Ini di bawahnya. Ada lagi di bawah itu, dia sebetulnya hasad, tapi dia tidak komentar. Ya. Ya. Tidak ingin menghilangkan nikmat dari orang itu, juga tidak mengomentari yang jelek, tidak. Ya. Tapi dia diam. Kemudian ada orang yang justru dia ini tanda-tanda iman, dia melawan hasad itu. Maka dia ucapkan, Masya Allah, Barakallah fiik, semoga Allah memberkahi nikmat yang Allah berikan pada Anda. Padahal sebetulnya hati tidak mau, cuma dia usaha untuk melawan, maka dia ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini dalam masalah itu bagus-bagus saja. Jadi hasad ini ya bertingkat-tingkat, ya. Tapi yang jelas bahwa hasad ini salah satu di antara penyebab seorang itu terhalang dari nikmat, dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lanjut apa enggak? Cukup? Hari apa sih sekarang ini? Oh, hari Ahad. Ya lanjutlah. Ahad. Saya kira hari Sabtu sekarang, subhanallah. Saking nikmatnya di Madiun, ya. Sampai lupa hari aku. Kalau orang Madiun, Masya Allah, hoyir. Barakallahu fikum. Baik. Baik, yang kelima. Penghalang hidayah yang kelima adalah fanatisme buta. Ya. Dan berpegang kepada apa yang diterima dari nenek moyang, dari ayahnya, kakeknya. Padahal itu batil, tidak benar. Tapi waduh, ini harus dipertahankan. Ya. Ini fanatisme buta, at-ta'assub. Ya. At-ta'assub al-a'ma. Nanti ada yang berikutnya lagi. Jadi fanatisme buta itu menjadikan seorang, dia itu menolak kebenaran. Karena dia pertahankan apa yang diterima dari orang tuanya, dari kakeknya. Ini peninggalan orang tua saya. Padahal menyimpang dari al-haq, menyimpang dari kebenaran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang masalah ini. Salah satunya adalah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-104. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, dan apabila dikatakan pada mereka, ayo kemari kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah, ya, dan mengikuti Rasul, qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Sudah cukup bagi kami apa yang kami terima dari ayah-ayah kami, dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti orang tua mereka, padahal orang tua yang mereka tidak tahu sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Allah bertanya, pertanyaan itu mengingkari. Masa kamu ikuti orang tua kalian, padahal mereka tidak punya ilmu, mereka tidak mendapat petunjuk? Masa kalian ikuti? Nah, jadi ini pertanyaan menunjukkan mengingkari perbuatan itu. Jadi mempertahankan apa yang diperoleh dari orang tua padahal itu menyimpang.
Kemudian juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 21. Jadi jenis apa? Bunyi-bunyinya mirip. Wa idza qila lahum ittaqu ma anzalallah, dan jika dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, ya. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, ya, kami akan tetap mengikuti apa yang kami dapati orang tua kami berada padanya. Jadi tidak mau menyimpang dari jalannya orang tua mereka. Ya. Ini juga menunjukkan, ayat yang menunjukkan tidak bolehnya fanatisme kepada kebatilan, ya, yang diterima dari orang tua kita. Tetapi kalau yang di peninggalan mereka itu yang baik, orang tua kita Masya Allah, orang tua Ahlussunnah, dia taat pada Allah Rasulnya, ya, bertauhid, berakidah yang benar, kita wajib mengikuti mereka. Jadi mengikuti orang tua itu dilihat apa yang diikuti. Kalau ajarannya menyimpang, ya kita tidak mengikuti. Tapi kalau mereka orang-orang yang baik, yang takwa pada Allah, orang-orang yang soleh, maka kita mengikuti mereka. Ya, ini yang harus dipahami. Kemudian yang berikutnya yang keenam, at-taqlid al-a'ma, bertaklid buta. Pokoknya dia ibarat orang buta dituntun. Ya. Ternyata yang menuntunnya itu masukkan dia ke lubang. Dia tidak mau tahu. Pokoknya aku ikut ini. Itu amat taklid buta. Jadi mengikuti sesuatu dan tanpa mau mengetahui ini yang diikuti benar apa tidak. Ini adalah taklid buta. Makanya kita dilarang mengikuti atau bertaklid buta. Manusia itu ada 3 tingkatan. Kaum muslimin, ada yang pertama mujtahidun. Orang-orang mujtahid, para ulama yang berijtihad dan ilmu mereka. Mereka mampu mengambil suatu hukum dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Ini para mujtahidun. Yang kedua, muttabi'un. Orang mengikuti. Dia mengikuti dalil. Ya. Ini derajat bagus. Ya. Yang paling tinggi adalah mujtahidun. Di bawah mujtahidin muttabi'un. Dia mengikuti dalil. Ya. Dia bisa baca, dia bisa mencermati dalil itu, dalil yang kuat itu yang diambil. Ya. Ini muttabi. Dia mengikuti seseorang tapi dalam hal dia mengetahui dalilnya. Yang ketiga muqallid. Muqallid itu ada 2 macam. Ada memang orang yang tidak mampu untuk dia membaca, meneliti masalah-masalah agama ini, maka dia boleh mengikuti atau bertaklid pada orang yang dia percaya. Dia yakin orang ini mengajarkan pada dia kebenaran dan memang benar yang diajarkan, ya, bukan hanya anggapan, ya. Maka dia sudahlah, aku ikut ustadz aku ini, dah. Aku mantap dengan ustadz ini. Tapi betul diajarkan pada kebenaran. Apa yang dia katakan oleh ustadznya, sudah sam'an wa ta'atan. Ini taklid juga, tapi taklid kepada yang bisa dipercaya. Yang di bawah ini taklid yang buta. Dia tidak tahu ini benar apa tidak, pokoknya aku ikuti. Ini yang tercela. Ya. Jadi ada mujtahid, ada muttabi', ya, yang mengikuti, ada muqallid. Ini 2 tingkatan. Muqallid yang dia ikut pada orang yang benar. Ya. Dia mantap dengan orang itu. Kemudian ada orang yang dia pokoknya aku ikuti. Hatta kebatilan ini diikuti. Ini yang paling terakhir ini yang tercela. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu yang menyebabkan penghalang bagi petunjuk adalah sikap melampaui batas kepada perorangan-perorangan. Jadi orang ini luar biasa pada seorang, hulu al-ghuluwu fil ashkhas al-muayyanin. Sikap melampaui batas kepada orang-orang tertentu.
Sehingga karena sikap melampaui batasnya itu, dia mengikuti mereka dan dia meninggalkan apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Karena hulu itu. Makanya kita tidak boleh hulu. Allah melarang seorang muslim bersikap hulu. Allah SWT berfirman tentang ahlul kitab, ya ahlul kitab, qul ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Karena mereka melampaui batas. Ya. Dua golongan melampaui batas. Yang diberikan Taurat, mereka itu remehkan para anbiya, sehingga mereka ada di antara mereka yang sampai membunuh para nabi. Yang diberikan Injil berlebihan pada nabi mereka, sampai mengangkat jadi Tuhan. Ya. Jadi satu hulu melampaui batas, yang satu meremehkan. Yahudi itu meremehkan, tahu kebenaran mereka tidak mau ikut. Itu al-Yahud. Sedangkan yang satunya berlebihan dalam memuji seorang hamba yang namanya Isa bin Maryam, sampai menuhankannya. Nah, dua-dua ini tercela. Islam adalah agama yang wasat, yang menengah. Itu Islam. Maka jangan hulu. Kemudian kata Nabi alaihissalam, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai sekalian manusia, waspadalah dari sikap hulu, melampaui batas di dalam agama ini. Bibit-bibit melampaui batas itu sudah ada sebetulnya. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian langsung diputus oleh beliau. Apa itu, Ustaz? Ketika 3 orang datang kepada Nabi SAW, mereka tidak menemui beliau, maka mereka bertemu dengan istri-istri Nabi SAW, atau sebagian dari istri beliau. Kemudian mereka ingin bertanya, apa sih yang dilakukan Rasulullah SAW di rumahnya? Dari amal-amal ibadah. Maka sang istri memberitahukan, Nabi SAW itu puasa, ya juga berbuka. Beliau beliau sholat di malam hari, ya juga tidur. Beliau juga ada waktu untuk mengumpuli istri beliau. Ini diceritakan tentang kehidupan Nabi SAW. Lalu apa yang mereka terlintas dalam benak mereka? Kalau gitu ibadahnya Nabi ini sedikit. Tapi kemudian mereka mengatakan, kalaupun demikian ya pantas. Karena beliau telah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Allah sudah ampuni beliau. Lalu yang satu mengucapkan, adapun aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Artinya tiada hari tanpa puasa. Karena merasa amalnya tak ada apa-apanya. Harus bisa beribadah yang lebih banyak. Yang satu lagi mengatakan, aku ini akan sholat di malam hari dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Itu ucapan ulama mereka. Masing-masing mengucapkan statement tadi itu. Satu masalah puasa, yang kedua masalah sholat malam, yang ketiga tidak mau menikahi wanita. Ucapan mereka ini didengar oleh istri Rasulullah SAW itu. Nah, ketika Nabi SAW datang, diberitahukan, tadi ada 3 orang yang datang, fulan. Mereka menanyakan, lalu kami beritahukan, lalu ada ucapan-ucapan ini. Ketika Nabi SAW mendengar, oh ini benih-benih yang berbahaya ini. Maka beliau kumpulkan para sahabat, beliau kemudian jelaskan masalah itu. Ma balu aqwam, aku mendengar ada sebagian orang mengatakan bahwa dia akan puasa dan tidak akan berbuka. Ada yang mengatakan dia akan sholat malam, tidak akan tidur. Ada yang mengatakan dia tidak mau menikahi wanita karena dianggap kawin itu mengganggu ibadahnya. Iya. Mau sholat malam dijauhil. Iya. Mas, ojo turu, jangan sholat dulu sih. Iya. Dianggap ini ganggu. Akhirnya tidak mau kawin menikahi wanita. Lalu kata beliau, wahai sekalian hamba-hamba Allah,
sesungguhnya aku orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Ana a'lamukum billah, kata beliau. Wa ahsyakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Lakinni asumu wa uftir, tapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Usalli wa anam, aku salat dan juga aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata beliau demikian, aku ini orang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Aku orang yang paling mengenal Allah, tapi aku puasa, aku berbuka, aku sholat malamnya, aku juga tidur, dan aku menikahi wanita, istri-istriku. Maka barang siapa yang tidak ingin dengan sunnahku, sunnah di sini artinya pola hidupku, cara hidupku ini, maka dia bukan dari golonganku. Maka tidak boleh hulu dalam agama. Hulu dalam agama menjerumuskan seorang dari kepada jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sementara itu ya, masih ada beberapa tapi cukuplah. Saya khawatir Anda yang capek duduk. Iya. Capek mendengarkan dia. Baik, sampai di sini kajian kita. Mungkin ada yang ingin bertanya, fadhal, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti memang jelas penjelasan saya. Alhamdulillah. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana mendapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat kelak? Setiap umat beliau, ya, yang dia bertauhid pada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi SAW, ya, dia tidak melakukan kesyirikan, dan dia mungkin ada dosa besar yang dilakukannya selain syirik, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, syafaatku untuk para pelaku dosa besar di antara umatku di hari kiamat kelak. Tapi bukan kemudian hadis ini membuat kita, wah aku ini pokoknya buat dosa. Ya tidak begitu ya. Cuma ini berita gembira dari Nabi SAW. Bahwa setiap umatnya, kalaupun dia terjerumus dalam dosa besar selain syirik, insya Allah dia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Namun berita ini bukan untuk membuka peluang bagi ya umat ini atau perorangan untuk berbuat dosa besar. Tidak. Jadi insya Allah kita berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga kita istiqamah sampai akhir kehidupan kita, mati di atas iman dan Islam, tetap menjadi umat Rasulullah SAW sampai akhir kehidupan kita. Insya Allah seorang mukmin, seorang muslim akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, ini anggap 4 orang ya, karena pertanyaan 4. Ya, pertanyaan kedua, ada orang tua yang sudah sakit, hanya berbaring. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua tersebut? Ya diperhatikan orang tua itu. Ketika orang tua kita sakit, kita ingatkan, kita nasihati, kita berkhidmat padanya. Kadang-kadang mungkin kalau ingin buang air, kalau perlu kita bersihkan. Ya, ini orang tua kita. Tapi di sini harus tetap laki-laki, yang perempuan. Ya, karena tetap tidak halal. Anak laki-laki melihat aurat ibunya haram, hukumnya tidak boleh. Anak perempuan melihat aurat ayahnya, ya juga tidak boleh. Ya. Jadi tetap laki-laki, wanita dan wanita dalam berkhidmat itu. Yang laki berkhidmat sesuai sewajarnya saja, hal-hal yang memang bisa dia berkhidmat pada ibunya kalau ibu yang sakit. Ya. Tapi sampai buka auratnya, tidak. Itu yang perempuan. Kalau tidak ada anak perempuannya, ya cari baby sister. Ini bukan baby, tapi ya baby untuk anak-anak ya. Tapi orang tua pada umumnya untuk kayak anak kecil lagi. Jadi cari orang yang bisa membersihkannya.
Yang perempuan entah itu mungkin dari keluarga, family, atau ya ada orang dari yang memang bidangnya mereka, ya. Dari perawat, dibayar. Itu salah satu bentuk berbakti. Kalau orang tua itu sakit. Kemudian tanya apa yang diinginkan. Ya kita penuhi. Kalau memang kita mampu memenuhi keinginannya, kita penuhi. Kemudian mengingatkan dia untuk waktu sholat. Ya termasuk ya, ini hal-hal yang sangat bermanfaat dari seorang anak pada orang tuanya. Kecuali kalau dia itu pikun. Kalau orang sudah pikun itu, ya terbebas dia. Tidak ada kewajiban sholat, karena dia pikun. Iya. Kalau orang itu kadang-kadang sadar, kadang-kadang pikun. Ya gimana? Ya di saat dia sadar, suruh dia sholat. Karena nanti muncul kepikunannya. Tahu-tahu yang ngelantur. Ya. Tapi kadang-kadang waras. Ya. Omongannya benar. Nah, kita coba mengingatkannya. Ya. Itu jadi semaksimal mungkin. Kalau di tengah sholat atau yang langsung ngomong, ya sudah itulah yang kemampuannya kita tidak bisa ini. Tidak bisa berbuat yang lebih dari itu. Jadi berkhidmatlah sedapat mungkin kepada orang tua kita. Dan dari pertanyaan ini, ya, saya mengambil satu kesimpulan, satu pelajaran. Maka dari itu seorang anak itu hendaknya dia lebih maksimalkan khidmatnya itu di saat orang tuanya sehat walafiat, baik, ya. Karena ya supaya dia bisa menyenangkan orang tuanya, bisa memberikan sesuatu pada orang tuanya. Jangan tunggu orang tua sudah tidak bisa apa-apa baru dia tuh ya ingin berbakti pada orang tuanya. Saya sering mengatakan pada anak-anak saya, "Nah, duduk sini. Ngobrol lagi, kita bicara hal-hal yang penting. Jangan tunggu baba," saya kebetulan dipanggil ayah itu baba. Tunggu babas tidak bisa ngomong, baru ya Hano datang, mau apa bah? Saya ingatkan, iya. Sekarang ingin main, bentar-bentar keluar, bah izin bah pergi, ayo duduk sini. Kita bicara yang enak ini, jangan tunggu sudah berbagi bah tidur, bah mau apa bah cuma, tidak ada gunanya. Loh kadang-kadang kita harus ingatkan anak-anak kita seperti itu, iya, biar mereka tuh sadar, iya. Jadi berkhidmatlah di saat ada kesempatan, peluang-peluang yang baik, kita berkhidmat pada mereka, berkhidmatlah pada mereka. Baik, kemudian berikutnya kalau ada orang, pertanyaan ketiga, ini kita anggap orang ketiga, kalau ada orang yang berhutang pada kita, sudah waktunya orang tersebut membayar, tapi untuk menagih malu, bagaimana sikap kita? Ya memang pola hidup sekarang itu kelihatannya begitu. Jadi yang perasaan itu yang menghutangi, yang memberikan piutang itu yang malah tidak enak. Adapun yang berhutang dua blek. Iya, kayak tidak ada apa-apa. Assalamualaikum, bikhair, alhamdulillah bikhair. Ada utang loh ini, ya. Sudah saatnya bayar loh ini, tapi pura-pura tidak ngerti. Iya, itu tipe-tipe sebagian manusia, ya tidak semua sih, ya. Sebagian manusia. Bahkan ada yang insya Allahnya untuk tidak membayar, ya. Fulan, aku ini butuh fulan, minta pinjam duit, berapa kamu perlu? 1 juta, insya Allah ini ya, insya Allah 1 bulan tak bayar. Insya Allahnya tidak bayar. Jadi masalah hutang ini perlu diketahui adalah masalah yang tidak hanya di dunia. Ini hak-hak manusia. Kalau seorang berbuat dosa atau dia melanggar hak Allah antara dia dengan Allah SWT, dia bisa minta ampun, bertobat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau ini hak-hak manusia, hati-hati, ya. Upayakan selesaikan di dunia sebelum di akhirat. Karena di akhirat akan dituntut. Kalau dia tidak memaafkan, akan dituntut di akhirat Allah. Maka kepada orang berhutang, siapapun orangnya, hati-hati dalam masalah hutang piutang, ya. Kalau seorang dia berniat untuk membayar, betul-betul dia niat membayar, tapi dia kesulitan, dan sampai mati misalnya dia tidak bisa membayar, Allah yang akan membayarnya. Karena dia betul-betul berniat, tapi dia tidak mampu. Kalau dia punya keturunan, anaknya yang wajib bayar. Tapi kadang-kadang anak pun tidak mampu untuk membayar. Sementara dia tidak punya warisan. Maka insya Allah yang menanggung hutangnya di akhirat kelak. Jadi yang berdosa itu orang yang memang sengaja tidak mau bayar hutangnya. Ya.
matlul ghaniyyi zulmun. Kata Nabi SAW, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu membayar, itu adalah perbuatan kezaliman. Maka jangan gampangkan masalah hutang. Pertanyaan keempat, Ustadz sudah cukup. Ternyata bukan pertanyaan yang keempat itu. Sudah cukup. Karena dikasih nomor, biasa nomor kan soal 4. Ternyata yang terakhir, ya hiburan bagi kita. Cukup ya? Ya, fadhal. Mana? Oh ya. Iya, fadhal yang langsung. Mohon nasihatnya buat kami semuanya para penuntut ilmu ataupun yang baru mendapatkan hidayah sunnah. Yang pertama, rata-rata kami itu atau kita kalau menghadiri kajian semangatnya ketika tasbih abbas. Tapi kalau kajian rutin banyak yang bolong. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak di antara kita ketika ada kajian itu melihat yang menyampaikan. Kalau ustaznya lokal, teman kiri. Jadi kalau dari luar ataupun yang berkita untuk semangat datang. Itu mohon nasihatnya Ustaz. Baik, sebetulnya pertanyaan ini satu sebetulnya, tidak dua. Kurang lebih mirip lah. Ya memang menuntut ilmu pun itu hidayah dari Allah Ta'ala. Seorang harus tetap tanamkan dalam dirinya bahwa aku ini tidak punya ilmu. Dengan dia menanamkan dalam dirinya bahwa aku tidak punya ilmu dan aku ingin berilmu, maka ini akan mendorong dia untuk selalu menuntut ilmu. Entah yang datang itu orang dari luar ataupun yang ada di sini, ya, dia insya Allah tetap akan menuntut, karena dia merasa bahwa dia itu tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua, sebetulnya yang lebih bermanfaat itu dan lebih membekas adalah kajian yang rutin itu. Kajian kitab itu lebih bermanfaat sebetulnya dibandingkan yang datang sebentar pulang, iya. Datang sebentar pulang, itu malah yakni untuk sekedar memberi semangat, untuk memberikan wawasan yang baru mungkin, itu sekedar itu saja. Ya, tapi hendaknya jangan kita ini salah tujuan. Justru kita lebih memperhatikan yang rutin, yang dengan baca kitab itu jauh lebih membekas ilmu itu. Maka kami tetap menganjurkan untuk ya ini ustadz-ustadz yang ada di sini juga di tempat yang lokal untuk selalu ya ini dalam kajian membaca kitab itu jauh lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua, hendaknya para penuntut ilmu tidak mesti santri. Yang dari luar pun orang-orang umum yang memang menuntut ilmu, kalau bisa juga memiliki buku yang dibahas. Walaupun tidak ngerti bahasa Arab, mau corok Arab, yang tidak ngerti. Tidak apa, yang penting punya buku. Ya. Kalau seorang punya buku, masuk keluar bangga dia ini punya daya tarik kita sendiri buku ini. Jadi tetap dia berusaha untuk memiliki buku tersebut. Bawa bukunya dilihat, walaupun tidak paham, ya bawa pulpen dicatat. Jadi arahan saya demikian. Ya, jangan lebih mengutamakan yang dari luar, tapi hendaknya yang ada kajian-kajian yang ada di Madiun ini coba betul-betul diperhatikan. Ya, sedapat mungkin seorang tetap datang kecuali kalau memang berhalangan. Ya, adapun dari luar ya itu hanya sekadar memberi semangat dan yang lainnya insya Allah juga bermanfaat. Ya, tapi lebih utama kita jaga yang rutin, yang membaca kitab-kitab para ulama. Ini arahan kami. Dan juga dalam menuntut ilmu itu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Ya, minta pertolongan pada Allah supaya Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan semangat. Ya, dan kalau ada rasa malas, kemalasan itu harus dilawan, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau malas itu dibiarkan, dia akan menjadi kelemahan. Di dalam doa Nabi SAW ada dua hal yang disebutkan. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi. Apa perbedaan kasal dan ajzi? Kasal itu malas. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kemalasan. Al-ajz itu kelemahan. Kelemahan ini akibat dari kemalasan. Buahnya ajz. Ya. Orang kalau terbiasa malas, sampai suatu saat dia sudah tidak punya kekuatan.
Maka dari itu kemalasan harus dilawan. Kita hidup ini harus banyak bergerak. Dalam arti ya aktivitas itu banyak. Orang banyak aktivitas jauh lebih sehat daripada orang yang tidak banyak aktivitasnya. Betul. Jadi usahakan tetap ada aktivitas. Ya kerja. Ya. Waktu istirahat. Waktu kajian, ayo datang kajian. Jadi selalu bergerak. Insya Allah seorang akan sehat. Demikian pula para penuntut ilmu, ya santri, jangan malas. Ada yang ngantuk, saya tahu sebetulnya ngantuk, cuma kesian lah. Ya, tak ditanya, ya, padahal tidak ditanya, ya. Tapi kesian sudahlah. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah cukup pertanyaan ya. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya dan memberikan taufik hidayah kepada kita untuk melaksanakan ilmu yang kita miliki, dan semoga hidup kita ini berkah, ya, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Umur kita, bahkan salah satu dari makna umur panjang itu adalah keberkatan dalam umurnya. Meskipun umurnya pendek, hanya 30 tahun, 40 tahun meninggal, tapi dalam masa itu berkah umurnya. Ya, ini namanya umur panjang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal pada usia kurang lebih 45 tahun. Tapi karya tulisnya Masya Allah. Ya. Nah ini berkah, walaupun pendek. Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah meninggal pada usia 33 tahun. Tapi kitab-kitabnya banyak. Jadi makna dari panjang umur itu keberkatan dalam umur. Ada juga makna yang sebagian ulama mengatakan ya memang panjang. Ya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah memberkahi umur kita, manfaat di dunia untuk di akhirat kelak. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah masih ada satu kajian lagi nanti di masjid apa? Samsul Huda tentang pengaruh teman yang buruk. Pengaruh teman yang buruk. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.